Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Ibu Vika pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 8. Masih di bab 1 pada pokok bahasan makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ini merupakan materi bagian kedua pada bab 1. Selamat bertemu kembali di kanal YouTube SMP Negeri 13 Samarinda dengan hashtag Galas Lempake. Dengan mengikuti pembelajaran di sini dan mengerjakan tugas tentunya, maka kalian akan langsung mendapatkan nilai harian dan dinyatakan hadir oleh Bapak Ibu Guru. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan disiapkan perlengkapannya berupa alat tulis maupun bukunya untuk mencatat hal-hal yang perlu dicatat dan dianggap penting sebagai acuan kalian untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu sampaikan atau link yang sudah Ibu tuliskan di description box ya. Baiklah, kita langsung saja memulai pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada bab 1 bagian kedua. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila dan arti penting Pancasila dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, kalian dapat menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan baik dan benar pula. Oleh sebab itu, perhatikan baik-baik penjelasan berikut ini. Di video sebelumnya, Ibu pernah menyebutkan fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai jiwa bangsa. Apakah itu maksudnya? Maksudnya di sini adalah setiap bangsa memiliki jiwa masing-masing, begitu pula bangsa Indonesia memiliki jiwa yaitu Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam berperilaku dan bersikap kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Kemudian arti dan kedudukan Pancasila selanjutnya, berfungsi sebagai kepribadian bangsa. Apakah itu kepribadian bangsa? Maksudnya di sini adalah berfungsi dan berperan dalam menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain. Jadi Pancasila merupakan ciri-ciri khusus atau kepribadian dan memiliki karakter khusus yang diterapkan oleh bangsa Indonesia yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Seperti contohnya adanya penerapan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita memiliki norma yang sudah kalian pelajari di kelas 1. Itu merupakan kepribadian dan karakteristik bangsa Indonesia. Di antaranya ada norma agama, ada norma kesopanan, ada norma kesusilaan. Itu merupakan kepribadian bangsa. Kita lanjutkan. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya di sini Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara sekaligus filosofi negara sehingga setiap muatan materi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan kita akan pelajari di bab selanjutnya. Dan semua itu tidak boleh bertentangan dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara kita, negara Republik Indonesia. Kemudian ada fungsi Pancasila sebagai perjanjian luhur. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Pancasila ditetapkan atau disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Badan PPKI yang telah menetapkan Pancasila secara konstitusional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 ya. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Jadi Pancasila merupakan kesepakatan para pendiri negara yang bersepakat dan menyetujui bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
Selanjutnya, Pancasila juga merupakan cita-cita luhur dan tujuan negara. Maksudnya di sini, Pancasila memuat cita-cita dan tujuan negara yang hendak dicapai bangsa Indonesia. Dan kita lanjutkan, Pancasila sebagai sebagai dasar negara. Maksud Ibu, ulangi. Pancasila sebagai dasar negara. Apakah itu maksudnya Pancasila sebagai dasar negara? Jadi, negara merdeka itu membutuhkan pondasi anak-anak dan dasar negara untuk penyelenggaraannya nanti. Dan yang kedua, tujuannya adalah untuk memperkokoh negara. Ya. Dan yang ketiga, pondasi negara harus mengandung cita-cita, ciri-ciri dan tujuan negara. Itu maksudnya dasar negara. Baiklah, kita lanjutkan makna Pancasila sebagai dasar negara. Apakah itu? Seperti yang Ibu analogikan di dalam sebuah video di slide ini, makna Pancasila sebagai dasar negara itu adalah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Di sini Pancasila diibaratkan sebagai sebuah pondasi dasar suatu bangunan yang mengokohkan berdirinya bangunan tersebut. Apabila Pancasila atau dasarnya sudah kokoh, maka pilar-pilarnya seperti NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu lebih akan mengokohkan pula sebuah negara. Seperti itu ya, maka negara menjadi kokoh, penyelenggaraannya menjadi baik sehingga mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai sebuah negara. Baiklah, Pancasila juga bersifat fundamental. Apa maksudnya fundamental? Artinya adalah mendasar dan tidak dapat diubah-ubah. Seperti itu ya. Ya, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kalau tadi Pancasila sebagai dasar negara, kalian sudah mengetahui maksudnya adalah tadi sebagai aturan atau penyelenggara sebuah negara. Akan tetapi Pancasila sebagai pandangan hidup ini adalah atau istilah yang biasa kita kenal yaitu way of life. Jadi makna Pancasila sebagai pandangan hidup memberi arahan atau petunjuk dalam hidup bernegara, dalam kehidupan untuk mencapai tujuannya. Itu fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup sering dikaitkan dengan ideologi. Apakah itu ideologi? Jadi ideologi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu idea yang artinya gagasan atau cita-cita. Kemudian kata yang kedua itu adalah logos, yaitu pengetahuan. Jadi dapat kita simpulkan ideologi adalah ilmu pengetahuan tentang cita-cita atau tujuan atau gagasan ya. Jadi ilmu tentang cita-cita, tujuan atau gagasan yang ingin dicapai. Bangsa Indonesia berideologikan Pancasila. Kita lanjutkan, apa sih arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Dapat kita lihat di sini. Yang pertama, mencapai keadilan dan persatuan, kemakmuran dan kedaulatan. Artinya kekuasaan ya, kedaulatan itu. Kemudian yang kedua, menjadi landasan bagi pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ini sama artinya fungsi Pancasila juga sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ya, jadi segala aturan yang ada di negara Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai dasarnya. Kemudian yang ketiga, Pancasila bersifat imperatif. Artinya adalah memaksa, mengharuskan setiap warganya untuk menerapkan. Karena apa? Pancasila itu tidak bertentangan dengan kepribadian kita, bangsa Indonesia, dan tidak pula bertentangan dengan keyakinan yang kita miliki sekarang. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila akan kita bahas lebih lanjut di materi selanjutnya. Materi bab 1 bagian ketiga nanti kita akan membahas nilai-nilai Pancasila
yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekian dari Ibu untuk pemaparan materi bab 1 bagian kedua, yaitu pengertian Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tonton lagi video ini sampai kalian bisa memahami materi yang ada di dalamnya. Kemudian, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dengan cara klik link yang ada di bawah video ini. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.